Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira kamu tahu gak sih kenapa sel itu harus membelah? Kenapa ya? Alasannya yang pertama, sel harus membelah untuk pertumbuhan. Alasan kedua, sel harus membelah untuk perbaikan. Dan alasan yang ketiga, sel harus membelah untuk berkembang biak atau proses reproduksi. Lalu, apa sih pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses di mana suatu sel membelah menjadi dua bagian atau lebih. Pembelahan sel terbagi menjadi dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kita bahas yuk. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid dan karakteristiknya identik dengan sel induk. Sementara pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid dan karakteristiknya tidak identik, namun hanya memiliki kemiripan setengah atau separuh dari sel induknya. So, ciri-ciri pembelahan sel mitosis itu, yang pertama, pembelahan sel mitosis akan menghasilkan dua sel anakan. Jadi, asalnya adalah satu sel, tapi ketika terjadi pembelahan sel mitosis akan dihasilkan dua sel baru. Yang mana dua sel baru tersebut memiliki sifat yang identik atau sama persis dengan sel asalnya. Ciri pembelahan sel mitosis yang kedua adalah bertujuan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Jadi, pembelahan sel mitosis ini hanya kebanyakan terjadinya untuk proses pertumbuhan dan perbaikan saja. Misalnya, kayak ada anak gitu ya, tumbuh menjadi dewasa, maka pertumbuhan dari usia anak-anak menjadi dewasa itu ada keterlibatan pembelahan sel mitosis di dalamnya. Termasuk juga dalam hal perbaikan sel yang rusak. Misalnya ada luka pada tubuh kita, kemudian luka tersebut ya menganga. Nah, itu ada keterlibatan pembelahan sel mitosis di dalam proses penyembuhan luka yang menganga tersebut karena ada perbaikan sel yang rusak. Seperti itu. Selanjutnya, ciri pembelahan sel mitosis yang ketiga adalah hanya terjadi pada sel-sel somatik. Apa sih sel somatik itu? Sel-sel yang menyusun tubuh kita. Perlu kamu tahu, sel itu ada dua, yaitu ada sel somatik dan ada sel gamet atau sel kelamin. Nah, untuk pembelahan sel mitosis ini biasanya terjadi pada sel somatik. Dan ciri pembelahan sel mitosis yang terakhir atau yang keempat adalah tidak terjadinya reduksi atau pengurangan jumlah kromosom pada saat pembelahan sel mitosis itu terjadi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pembelahan sel mitosis. Lalu, gimana dengan pembelahan sel meiosis? Ciri pembelahan sel meiosis yang pertama, ia menghasilkan 4 sel anakan. Jadi, untuk pembelahan sel meiosis, endingnya itu menghasilkan 4 sel baru. Yang mana 4 sel baru tersebut memiliki karakteristik yang tidak identik dengan sel induknya atau sel asalnya. Misalnya, jika sel induknya itu memiliki karakteristik warna merah, maka sel baru atau sel anakannya akan memiliki warna yang lebih pucat, misalnya warnanya pink. Jadi hanya separuh dari sifat sel induknya. Ciri pembelahan meiosis yang kedua adalah memiliki tujuan utama untuk proses perkembangbiakan atau reproduksi. Ciri pembelahan sel meiosis yang ketiga adalah pembelahan ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin.
Kan tadi tujuan utamanya memang untuk perkembangbiakan, sehingga ya terjadinya tentu pada sel gamet atau sel kelamin saja. Dan yang terakhir, ciri pembelahan sel meiosis yang keempat adalah pada saat pembelahan meiosis ini terjadi, maka ada proses reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Nah, itu adalah ciri pembelahan sel meiosis. Selanjutnya kita akan pelajari nih gimana sih tahapan pembelahan sel itu terjadi. Kita bahas tahap pembelahan sel mitosis ya. Untuk tahap pembelahan sel mitosis sebetulnya secara umum terbagi menjadi 4 tahapan. Apa aja tuh? Yuk kita bahas. Tahapan yang pertama adalah tahap profase. Pada tahap ini terjadi replikasi sentrosom. Kemudian masing-masing sentrosom akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan di situ membran inti sel mulai menghilang dan terbentuknya benang-benang spindel di sekitar sel. Di tahap ini pun terjadi perubahan kromosom menjadi pasangan kromatid. Jadi singkatnya tahapan ini kayak tahap persiapan gitu untuk sel mulai membelah. Setelah melalui tahap profase, maka akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafase. Tahap metafase ini, sentrosom yang tadi sudah tereplikasi itu sudah terletak pada kutub gitu ya, masing-masing kutub, dan saling terhubung oleh benang spindel. Nah, kemudian pasangan kromatid yang tadi terbentuk dari kromosom itu pindah bergerak ke tengah dan mulai melekat pada benang-benang spindel yang menghubungkan dua sentrosom tadi. Selanjutnya masuk ke tahapan anafase, di mana dalam tahap anafase ini pasangan kromatid yang tadi melekat pada benang spindel itu kembali membentuk kromosom dan tertarik gitu ya oleh benang spindel menuju ke kutub sentrosom. Jadi tadi kan pasangan kromatid itu berarti ada sejodoh gitu ya, ada 2 gitu ya, makanya disebut sepasang. Nah, masing-masing yang satu ketarik ke kutub yang atas, yang satu lagi ketarik ke kutub yang bawah. Intinya ketarik ke 2 kutub yang berbeda. Selanjutnya tahap telofase. Pada tahap ini kromosom yang tadi sudah ditarik oleh masing-masing kutub sentrosom itu sudah sampai di kutub sentrosomnya masing-masing. Dan pada tahap ini juga mulai terbentuk membran sel inti yang baru gitu ya pada setiap kutub, sehingga setiap kutub sentrosom tersebut itu sudah siap untuk memisahkan diri membentuk sel yang baru. Nah, kayak gitu tuh proses atau tahapan yang terjadi pada pembelahan sel mitosis. Lalu gimana dengan tahapan pembelahan sel meiosis? Sebetulnya tahapan pada pembelahan sel meiosis itu sama aja secara umum gitu ya dengan tahapan pembelahan mitosis. Cuman pembelahan meiosis itu terjadi dalam 2 kali tahapan. Maksudnya gimana? Nah, pada pembelahan sel meiosis rangkaian pembelahan selnya itu terjadi 2 kali. Gampangnya sih gini. Pembelahan sel meiosis itu ibarat pembelahan sel mitosis yang terjadi 2 kali gitu. Jadi pada pembelahan sel meiosis pertama, sel itu kan awalnya jumlahnya 1, kemudian dia akan membelah sebagaimana tahapan yang terjadi pada pembelahan mitosis. Di situ akan dihasilkan 2 sel anakan. Yang kemudian ada tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua. Nah, si sel anakan yang tadi terbentuk, yang awalnya ada 1 kemudian jadi 2. Nah, yang 2 ini akan membelah lagi gitu dengan tahapan yang sama persis dengan tahapan pembelahan mitosis gitu ya. Yang endingnya 2 sel anak
itu akan menghasilkan masing-masing 2 sel anak lagi. Ujung-ujungnya, pada pembelahan sel meiosis akan dihasilkan 4 sel anakan. Gitu. Jadi pada pembelahan meiosis, karena tahapan pembelahannya terjadi 2 kali, maka untuk tahapannya sama urutannya, ada profase, cuman karena ada 2 kali, maka ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 yang menghasilkan 2 sel anakan. Nah, kemudian terjadi yang kedua kalinya, pada sel anakan yang sudah terbentuk itu terjadi lagi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 yang menghasilkan masing-masing 2 sel anakan lagi, yang totalnya ada 4 sel anakan. Kurang lebih begitulah gambaran tahapan pembelahan sel meiosis. Nah, sekian pembahasan tentang pembelahan sel kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.